HP baru cerita lama. Gua rasa ini adalah kalimat yang pantas ya buat ngegambarin kondisi P40 Pro. Dengan segala hal-hal baru yang dibawa, HP ini masih punya cerita lama yang cukup sedih. Nggak punya layanan Google. Yang namanya HP Android itu pasti bakal aneh ya kalau nggak ada layanan dan aplikasi bawaan Google-nya. Jadi kayak pakai BlackBerry 10 yang harus install aplikasi dari market third party. Gue sih nggak mau munafik ya, gue apresiasi usaha Huawei ngembangin HMS dan juga app gallery mereka. Tapi sorry to say, buat saat ini gue masih belum bisa survive kalau cuma ngandelin HMS. Jadi gue masih harus install aplikasi dari market atau web lain. Dan gue pun nyerah, akhirnya gue install Sideload GMS di hari ketiga pakai HP ini. Cara installnya nggak terlalu ribet, tapi perlu teliti dan sabar aja. Singkat cerita, gue langsung bisa jalanin GMS di P40 Pro ini. Nggak ada notif play service error dan mayoritas notif aplikasi bisa jalan, termasuk Gmail. Pastinya dengan keberadaan GMS bikin HP ini terasa jadi jauh lebih powerful. Intinya jadi lebih kepake lah dibanding sebelumnya. Walaupun gue nggak tahu sebenarnya data-data gue bakal aman atau enggak dengan GMS yang disuntik paksa ini. Nah, dengan notif berbagai aplikasi yang aktif dan jalan terus, gue sangat puas dengan baterai HP ini. Kapasitasnya cuma 4200 mAh, tapi rasanya kayak baterai goceng. SOT yang gue dapet itu hampir nggak pernah kurang dari 7 jam buat pemakaian yang termasuk intens, buat medsos dan internetan. Ngecas baterainya juga cepet, pakai batok 40 watt. Ya emang sih, SOT 7-8 jam yang gue dapetin itu tanpa gue pakai buat main game berat. Karena gue lebih prefer main game di iPhone atau Razer Phone 2 yang juga gue pakai sehari-hari. Ada beberapa faktor yang bikin gue agak males main game berat di P40 Pro. Pertama, gue ngerasa GPU Mali yang ditandemin di Kirin 990 ini masih belum segerget para saingannya. Tapi kalau CPU-nya sendiri sih sebenarnya kencang. Bisa juga ini karena dianaktiriin sama para developer game alias masih kalah pamor dari chipset Apple atau Qualcomm. Apakah main game di P40 Pro ini beneran nggak enak? Ya, yang namanya chipset flagship biar gimana pun juga tetap chipset flagship. Intinya secara kualitas visual dan frame rate masih lebih enak dibanding chipset kelas menengah ke atas macam Helio G90T atau Snapdragon 700 series. Lanjut, hal kedua yang bikin kurang greget ngegame di P40 Pro karena layarnya ini bolong. Buat gua pitaknya ini kegedean karena Huawei maksain pakai teknologi infrared biar face unlocknya lebih aman dan akurat, bahkan di tempat gelap sekalipun. Sebenarnya nggak cuma game, nonton film pun juga sama-sama terasa kurang puas jadinya. Perlu dicatat, keluhan gua soal layarnya cuma sebatas karena pancol aja. Kalau soal kualitas sih gue nggak ada komplain, secara resolusinya udah cakep dan bisa support 90Hz. Walaupun belum 120Hz kayak Razer Phone 2 atau iPad Pro yang biasa gue pakai, 90Hz tetap lebih nikmat dibanding cuma 60Hz. Nah tapi sayangnya refresh rate 90Hz ini ternyata nggak jalan di dua aplikasi yang sering gue pakai, yaitu YouTube dan Google Chrome. Pas scrolling masih terasa kurang smooth. Nggak selancar ketika nge-scroll di aplikasi lain. Selebihnya di aplikasi lain kayak Facebook, Instagram, TikTok, WA, Telegram, itu semuanya smooth banget. Terus gue juga rada bingung sih sama Huawei. Mereka nggak cuma mangkas kepuasan kita ketika natap layar P40 Pro karena pitaknya yang gede, tapi juga mangkas kepuasan kita buat nikmatin suara dari speakernya. Ini kasusnya sama persis kayak layarnya. Sebenarnya kalau kualitas suaranya ini udah oke, detail, tapi yang kurang greget karena speakernya masih mono. Padahal HP-HP flagship saingannya itu udah pada stereo semua. Tapi kalau urusan handling, gua kasih 7 jempol ya buat P40 Pro. Dengan layar 6,58 inci, ini HP berasa compact, nggak ngeribetin pas dipegang. Lebih enjoy dibanding megang S20 Ultra, Mi 10 Pro, atau Fan X2 Pro. Gue juga demen banget sama finishing frosted glass di backdoornya, nggak gampang kotor sama ceplakan sidik jari. Casing bawaan yang dikasih juga bikin nyaman karena nggak ketebelan, jadi feel design dan dimensi asli bodinya tuh masih berasa banget. Bahkan udah sebulan pakai HP ini, gue masih belum ada rencana buat beli atau nyoba casing lain. Oh ya, yang namanya HP flagship biasanya punya motor vibrate yang empuk. Nah di P40 Pro ini sebenarnya ada haptic feedbacknya, misalnya pas lagi ngatur jam alarm buat sahur, berasa tuh getarannya kayak iPhone. Tapi soal empuk atau enggak, ternyata getarannya nggak seempuk iPhone, Pixel, atau bahkan Mi 10 Pro.
Sekarang kita masuk ke pembahasan inti alias hal yang paling diunggulin dari sebuah P40 Pro. Banyak yang beranggapan kalau P40 Pro udah cukup oke buat ngegantiin fungsi kamera profesional buat keperluan motret. Gua nggak menampik soal ini ya karena kameranya emang bagus. Rasanya gua nggak perlu bahas gimana kualitas kamera P40 Pro buat motret siang-siang atau outdoor. Kalian bisa langsung nilai aja sendiri dari foto-foto berikut ini. P40 Pro punya setup kamera yang kualitasnya ini berimbang antar lensanya. Mau motret pakai lensa utama, tele, atau ultrawide, kita bakal dapat tingkat detail yang sekelas alias nggak jomplang. Tapi emang untuk lensa ultrawide-nya nggak selebar lensa iPhone atau Samsung. Overall, interface aplikasi kamera di P40 Pro masih mirip seri-seri sebelumnya. Experience motretnya pun masih sama, yaitu ada proses sharpening. Terus gue juga masih ngerasain banget shutter lag yang cukup lambat. Gue jadi cukup susah kalau mau motret anak gue. Hasilnya keseringan ada blurnya. Tapi gue harus akuin kalau Huawei udah improve banget pas motret muka orang. Sekarang udah jauh lebih natural, nggak terlalu berasa efek beauty-nya. Bahkan ketika pakai mode potret, ini sih mantap banget. Selain mode auto, gue juga agak sering pakai mode pro buat dapetin format RAW biar lebih enak kalau mau edit warna. Sama mode high res juga sering gue pakai. Sementara kalau night mode-nya gue hampir nggak pernah pakai. Kenapa? Karena gue bisa dapat foto yang superior cukup dengan mode auto walaupun di kondisi extreme low light sekalipun. Sementara kalau pakai night mode itu lebih cocok kalau ditandemin pakai tripod karena shutter speed-nya otomatis bakal lama. Gue juga sempat nyoba fitur baru dari kameranya, namanya Moving Picture. Mode ini ngambil 9 foto selama 2 detik. Setelah motret, kita bisa pilih dan save foto mana yang paling tajam. Selain itu, kita juga bisa ngilangin fotobom kayak orang yang lewat ataupun refleksi bayangan. Tapi menurut gue, fitur ini lebih buat penunjang aja karena hasilnya kadang oke, kadang nggak oke. Gue juga cukup impress sama kualitas videonya yang makin kesini makin stabil dan smooth. Kualitas mikrofonnya juga bagus. Ini adalah kualitas perekaman dengan resolusi Full HD. Ini gue sambil jalan kaki. Oke, ini berasa sih smooth. Oke, gue coba lari. Ini sekarang gue lagi lari. Dan gue akan coba untuk ganti lensa. Oke, zoom, ini wide.
Ini adalah hasil rekaman dari kamera depan P40 Pro. Kalau menurut gua sih kelihatannya beautify-nya tuh kayak berasa banget ya, padahal ini udah gua matiin. Nah, ini kondisinya di dalam mobil siang-siang agak backlight. Jadi kurang lebih kayak gini. Oke, sekarang gua bakal nyoba untuk rekam di luar. Nah, ini jauh lebih better ternyata kualitasnya dengan kondisi outdoor seperti ini. Ini beautify-nya off, tapi untuk backlight kayaknya sih ini nggak dapet ya. Oke, ini gua coba jalan untuk ngetes stabilizernya. Dan sekarang gua bakal lari. Ya, gak ketinggalan mode slow-mo 7680 fps juga masih ada. Nah, harapan gua buat kamera flagship Huawei kedepannya cuma dua, kurangin post processing dan tingkatin kecepatan shutter lag-nya. Oke, kalau gue simpulin P40 Pro ini adalah HP yang menarik ketika kita bicara soal kualitas dan harga. HP ini punya bodi yang compact, desain yang oke, chipset yang kencang, baterai yang awet, kamera yang superior tapi dengan harga 14 juta. Ini lebih murah dibanding S20 Ultra ataupun Find X2 Pro. Tapi sayangnya HP ini juga punya deal breaker, yaitu punch hole yang gede banget, terus speaker yang masih mono, dan pastinya yang paling utama adalah HMS yang menurut gua belum bisa untuk ngegantiin GMS.